Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, gedung tinggi perusahaan PT Surya Abadi menjulang gagah dengan dinding kacanya yang berkilau memantulkan cahaya matahari pagi. Dari luar, perusahaan itu tampak megah dan penuh wibawa, tempat orang-orang dengan jas rapi, parfum mahal, dan laptop canggih lalu lalang dengan penuh percaya diri. Mereka adalah para karyawan, staf, dan manajer yang setiap hari sibuk mengejar target dan menghadiri rapat-rapat penting. Namun di balik kemegahan itu, ada sosok sederhana yang berdiri tegak di pos penjagaan. Namanya Budi. Usianya menjelang 40 tahun, tubuhnya agak kurus, kulitnya sawo matang dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya karena kerasnya hidup. Seragam satpam yang ia kenakan terlihat sudah pudar warnanya, meski tetap rapi disetrika setiap pagi oleh tangannya sendiri. Sepatunya berkilau seadanya, meski solnya sudah menipis. Budi adalah satpam yang seringkali tidak dianggap penting oleh orang-orang di kantor itu. Baginya, bekerja sebagai satpam adalah satu-satunya cara untuk menghidupi keluarganya, istri yang sedang sakit-sakitan dan seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Gaji yang ia terima tidak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ada sisa untuk menabung. Namun, ada hal yang membuat Budi berbeda. Di balik kesederhanaannya, ia punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Setiap malam setelah selesai bekerja, Budi tidak langsung tidur. Ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku bekas yang ia beli murah di pasar loak. Bukunya bermacam-macam, tentang ekonomi, strategi bisnis, bahkan komputer dan teknologi. Kadang ia juga membaca majalah bisnis bekas yang ditemukan di tempat sampah dekat kantor. Baginya, ilmu adalah harta yang tidak bisa dicuri siapapun. Sayangnya, karyawan kantor jarang menghargai dirinya. Bagi mereka, Budi hanyalah satpam miskin yang pekerjaannya sekadar membuka pintu, memberi salam, dan mencatat tamu. Apa sih yang bisa dilakukan satpam selain berdiri diam dan meniup peluit? Begitu gumam sebagian besar orang. Suatu pagi, ketika Budi sedang mengatur parkiran, dua karyawan muda lewat sambil bercanda. Lihat tuh si Budi. Dari dulu bajunya kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, ujar salah satunya dengan tawa mengejek. Iya, kerjaan cuma duduk jagain pintu, mana mungkin bisa kaya. Hidupnya gitu-gitu aja paling, tambah yang lain sambil melirik sepatu Budi yang sudah agak usang. Budi hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan cibiran semacam itu. Baginya, tidak ada gunanya marah. Toh, mereka tidak tahu perjuangannya setiap malam membaca dan menulis catatan-catatan strategi di buku lusuhnya. Selamat pagi, Pak, ucap Budi dengan sopan sambil memberi hormat. Dua karyawan itu hanya melirik sekilas, lalu berlalu begitu saja tanpa membalas salam. Meski sering diremehkan, Budi punya prinsip, tetap ramah kepada semua orang. Ia percaya kebaikan yang kecil sekalipun akan kembali pada dirinya suatu hari nanti. Kehidupan di rumah sederhana. Rumah Budi berada di gang sempit di pinggiran kota, sebuah rumah kontrakan kecil dengan dinding papan yang catnya sudah mengelupas. Setiap pulang kerja, Budi selalu disambut senyum anak perempuannya, Lani, yang langsung memeluk erat tubuh kurus ayahnya. Pak, tadi aku dapat nilai 9 di ulangan matematika, seru Lani dengan wajah ceria. Budi tersenyum bangga. Wah, anak ayah pintar sekali. Nanti kalau besar, Lani bisa jadi orang sukses, ya. Jangan seperti ayah, cukup jaga pintu orang lain. Namun, Lani selalu membantah. Ayah jangan bilang begitu. Ayah hebat. Kalau nggak ada ayah, gimana aku bisa sekolah? Aku bangga punya ayah.
Kata-kata itu selalu membuat mata Budi berkaca-kaca. Ia sadar, meskipun hidup miskin, keluarganya adalah sumber kekuatannya. Istrinya, Sari, seringkali batuk karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Ia sudah tidak bisa bekerja lagi, sehingga seluruh beban ekonomi keluarga jatuh di pundak Budi. Meski berat, ia tak pernah mengeluh. Diam-diam jenius. Budi punya kebiasaan unik. Di dalam pos satpamnya, ia selalu menyimpan buku catatan tebal berisi tulisannya sendiri. Setiap kali ada waktu luang, ia mencatat pengamatannya tentang perusahaan. Ia memperhatikan bagaimana karyawan bekerja, bagaimana sistem parkir, bagaimana tamu dicatat, bahkan bagaimana perusahaan itu mengatur logistik. Semua ia amati dengan cermat. Dari situ, ia menemukan banyak celah dan masalah yang sebetulnya bisa diperbaiki. Kalau saja perusahaan ini lebih disiplin dalam mengatur alur kerja, mereka bisa hemat biaya operasional sampai 30%, gumam Budi suatu hari sambil mencatat. Namun, siapa yang mau mendengar? Baginya, catatan itu hanyalah mimpi pribadi, sebuah harta yang ia simpan rapat-rapat. Diremehkan lagi. Suatu sore, seorang manajer muda bernama Andi lewat di depan pos satpam. Ia melihat Budi sedang menulis di buku lusuhnya. "Hei, Bud. Lagi nulis apa?" "Surat cinta," ejek Andi sambil tertawa keras. Budi hanya tersenyum dan menutup bukunya pelan. "Cuma catatan kecil, Pak." "Wah, satpam sekarang gaya banget ya. Nulis kayak bos." Kamu tahu nggak? Kamu dibayar buat jaga pintu, bukan buat pura-pura jadi manajer." "Jangan kebanyakan gaya deh," kata Andi sambil berlalu. Beberapa karyawan lain yang mendengar ikut tertawa. Dalam hati, Budi merasa perih. Tapi ia tetap berusaha menahan diri. Ia sadar, tidak ada gunanya melawan dengan kata-kata. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuktikan suatu hari nanti bahwa seorang satpam pun bisa punya pemikiran besar. Cahaya di balik kesederhanaan. Malam itu, setelah semua ejekan yang ia terima, Budi pulang ke rumah dengan wajah letih. Namun, ketika melihat Lani yang sedang belajar dengan penuh semangat di meja kayu sederhana, semangatnya kembali tumbuh. "Ayah, aku pengen jadi orang yang berguna. Bisa bantu banyak orang," kata Lani. Budi mengelus kepala anaknya dengan penuh kasih. "Itu cita-cita yang bagus, Nak. Ingat, jangan pernah remehkan dirimu sendiri, meskipun orang lain meremehkanmu." Kata-kata itu sebenarnya ia tujukan juga untuk dirinya sendiri. Malam itu, ia membuka lagi catatan lusuhnya. Tangannya menulis penuh semangat. Di halaman depan, ia menuliskan sebuah kalimat yang kelak akan menjadi kenyataan. Suatu hari nanti, orang-orang akan tahu bahwa satpam miskin ini punya otak yang bisa menyelamatkan perusahaan. Dan tanpa disadari, hari itu akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Siang itu, aroma masakan dari kantin PT Surya Abadi menyeruak ke seluruh ruangan. Para karyawan mulai berbondong-bondong turun dari lantai kantor menuju kantin. Suara obrolan riuh bercampur dengan bunyi piring dan sendok yang beradu. Kantin itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman dengan deretan meja panjang, kursi plastik berwarna biru, dan kipas angin yang berputar lambat di langit-langit. Budi biasanya tidak makan di kantin. Ia lebih sering duduk di pos satpam dan membuka bekal yang dibawanya dari rumah. Bekalnya sederhana, nasi putih dengan tumis kangkung atau tempe goreng, kadang hanya telur dadar. Baginya, uang Rp20.000 sehari lebih baik digunakan untuk ongkos pulang daripada membeli makanan kantin yang harganya lebih mahal. Namun hari itu,
Karena hujan deras turun sejak pagi, ia memutuskan untuk berteduh sebentar di kantin sambil makan bekalnya. Ia memilih duduk di pojok ruangan, jauh dari kerumunan karyawan, agar tidak mengganggu mereka. Budi membuka kotak bekal plastiknya dengan hati-hati. Nasi putih, tumis sayur bayam, dan sambal buatan istrinya terlihat sederhana tapi harum. Ia menatap bekal itu sebentar dengan senyum hangat. Alhamdulillah, masih bisa makan enak, gumamnya pelan. Tatapan meremehkan. Beberapa karyawan yang duduk di meja tengah memperhatikan Budi. Mereka sebenarnya tidak berniat jahat, tapi rasa superioritas membuat mereka sulit menahan komentar. Lihat deh si Budi bawa bekal sendiri, bisik seorang perempuan muda bernama Rina kepada temannya. Hahaha, jelaslah. Mana mampu dia beli makanan kantin. Gaji satpam berapa sih? Paling cuma cukup buat bayar kontrakan, sahut temannya, Andri, sambil terkekeh. Suara mereka tidak terlalu keras, tapi cukup jelas terdengar oleh Budi. Ia hanya menunduk dan mencoba fokus makan. Rina menambahkan dengan nada mengejek, coba lihat launya, cuma bayam sama sambal. Duh, kasihan banget. Kalau aku sih malu makan kayak gitu di depan orang. Andri tertawa terbahak-bahak. Kalau aku jadi dia, mending sembunyi aja. Nanti dikira pemulung nyasar ke kantor. Beberapa karyawan lain ikut tersenyum mendengar lelucon itu. Budi menelan nasi perlahan, menahan perasaan yang mulai perih di dadanya. Ia terbiasa dihina, tapi tetap saja ada rasa sesak setiap kali orang meremehkan dirinya. Ia tahu dirinya miskin, tapi bukan berarti harga dirinya boleh diinjak-injak. Supervisor ikut mengejek. Belum selesai ejekan itu, seorang supervisor bernama Bagas datang ke kantin. Bagas dikenal sebagai atasan yang suka pamer dan meremehkan orang kecil. Ia melihat Budi duduk di pojok sambil makan bekalnya, lalu sengaja berjalan mendekat. Wah, satpam kita makan di sini juga rupanya, ucap Bagas dengan suara cukup keras sehingga semua orang menoleh. Budi berdiri refleks, memberi hormat. Selamat siang, Pak. Bagas melirik kotak bekal Budi. Bud. Kamu makan apa itu? Sayur doang? Nasi sama bayam? Hahaha. Pantas aja kamu kurus. Nggak malu makan kayak gitu di kantin? Ini tempat karyawan, bukan tempat buat bawa makanan murahan. Beberapa karyawan tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Rina menutup mulutnya sambil menahan tawa, sementara Andri bertepuk tangan kecil-kecilan. Budi menunduk. Maaf, Pak. Saya cuma berteduh sebentar. Hujan deras di luar, jadi saya nggak bisa makan di pos. Alasan aja. Kalau mau hemat, ya sudah. Tapi jangan gaya duduk di sini, bikin orang lain ilfil, kata Bagas sinis. Hatinya benar-benar perih. Tapi Budi hanya mengangguk sopan. Baik, Pak. Saya segera pindah. Ia menutup kotak bekalnya dengan cepat dan beranjak dari kursi. Pertemuan yang membuka luka. Saat Budi hendak keluar, seorang karyawan senior bernama Pak Herman yang dikenal baik hati menahan langkahnya. Sudahlah, Bud. Jangan pedulikan mereka. Kamu makan aja di sini. Semua orang berhak makan di kantin, nggak peduli jabatannya apa. Namun, Bagas langsung menimpali dengan ketus. Pak Herman, jangan dibela. Kalau semua satpam makan di sini, nanti kantin ini mirip pos jaga. Hahaha. Suasana kembali riuh dengan tawa. Budi menghela napas. Ia tahu Pak Herman tulus membelanya,
tapi ia tidak mau menimbulkan keributan. Dengan suara tenang ia berkata, "Terima kasih, Pak Herman. Saya lebih baik makan di pos saja." "Tidak apa-apa." Lalu ia berjalan keluar dengan langkah tenang, meski hatinya terasa berat. Monolog dalam hati. Di pos jaga, Budi duduk sendiri. Kotak bekalnya ia buka kembali, tapi selera makannya hilang. Ia menatap keluar jendela yang masih diguyur hujan deras. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Kenapa mereka selalu meremehkan aku? Apa salahku jadi satpam? Bukankah setiap pekerjaan itu mulia kalau dijalani dengan jujur, gumamnya lirih. Ia teringat wajah istrinya yang sedang sakit, juga Lani yang selalu berkata bangga padanya. Kalau bukan demi mereka, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Perlahan ia mengeluarkan buku catatan lusuh dari tas kecilnya. Ia membuka halaman yang penuh coretan analisis tentang perusahaan. Suatu hari nanti, aku akan buktikan kalau satpam ini juga punya otak. Mereka boleh tertawa sekarang, tapi aku akan membuat mereka terdiam, ucapnya dengan mata penuh tekad. Percakapan tak disengaja. Saat itu, dua karyawan bagian administrasi lewat di dekat pos sambil mengobrol. Mereka membicarakan tentang keuangan perusahaan yang mulai bermasalah. "Kamu tahu nggak, katanya keuntungan bulan ini turun drastis. Bahkan ada beberapa klien besar yang mundur," kata salah satu. "Serius? Waduh, kalau gitu bisa gawat. Tapi ya wajar sih, manajemen akhir-akhir ini aneh banget. Banyak biaya keluar nggak jelas." Budi mendengar percakapan itu dengan telinga tajam. Ia menunduk pura-pura sibuk menulis, tapi sebenarnya otaknya langsung bekerja. Jadi benar, perusahaan ini mulai goyah, gumamnya dalam hati. Ia menuliskan poin-poin penting di catatannya. Meskipun bukan karyawan kantor, ia merasa punya kewajiban untuk menganalisis. Entah kenapa, hatinya tergerak kuat untuk ikut peduli. Cahaya kecil. Sore harinya, hujan mereda. Budi menutup buku catatannya dan menghela napas panjang. "Hari ini aku dipermalukan lagi. Tapi aku tidak boleh berhenti. Kalau aku menyerah, berarti aku kalah. Aku harus tetap belajar, tetap mencatat, tetap berpikir." Di halaman buku, ia menulis sebuah kalimat motivasi untuk dirinya sendiri. "Harga diriku bukan ditentukan oleh jabatan, tapi oleh seberapa besar aku bisa memberi manfaat bagi orang lain." Kalimat itu membuatnya kembali tegar. Ia sadar, jalan hidupnya mungkin berat, tapi di balik hinaan dan kemiskinan, ia menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, ketekunan, ketabahan, dan tekad untuk terus belajar. Dan tanpa disadari, penghinaan di kantin itu justru menjadi titik awal sebuah perubahan besar. Langit sore itu tampak mendung. Dari lantai 15 gedung PT Surya Abadi, suasana ruang rapat besar terasa tegang. Meja oval panjang dipenuhi oleh para manajer, supervisor, dan pimpinan divisi. Di ujung meja, duduk seorang pria paruh baya dengan jas hitam elegan, Pak Surya, CEO sekaligus pendiri perusahaan itu. PT Surya Abadi selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan distribusi terbesar di kota. Mereka bergerak di bidang logistik, pemasaran, dan perdagangan barang kebutuhan pokok. Selama bertahun-tahun, perusahaan itu berdiri kokoh dengan keuntungan besar dan jaringan luas. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, badai mulai datang. Laporan keuangan menunjukkan penurunan drastis. Beberapa klien besar menghentikan kontrak. Persaingan makin ketat, sementara biaya operasional terus membengkak. Dari luar,
Gedung masih tampak megah, tapi di dalam, semua orang mulai merasakan ancaman kebangkrutan. Rapat darurat. Pak Surya membuka rapat dengan suara berat. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan bertele-tele. Kondisi perusahaan kita sekarang sangat mengkhawatirkan. Dalam 3 bulan terakhir, keuntungan turun hampir 40%. Beberapa klien besar kita beralih ke kompetitor. Kalau situasi ini tidak segera kita tangani, dalam waktu 6 bulan, perusahaan bisa kolaps. Ruangan seketika hening. Para manajer saling pandang dengan wajah tegang. Lalu seorang manajer pemasaran, Andi, orang yang dulu sering mengejek Budi, berbicara lantang. Pak, menurut saya masalah ini ada di divisi pemasaran. Kompetitor menawarkan harga lebih murah. Kalau kita mau bertahan, kita harus turunkan harga produk kita. Manajer keuangan langsung menyela. Turunin harga? Apa kamu gila? Biaya operasional kita aja udah tinggi. Kalau harga diturunin, bukannya untung, malah makin rugi. Manajer lain ikut angkat bicara, saling menyalahkan divisi masing-masing. Suasana rapat berubah jadi debat panas. Pak Surya mengetuk meja keras-keras. Cukup. Saya tidak butuh saling menyalahkan. Saya butuh solusi. Namun, tak ada yang berani angkat suara lagi. Budi mendengar. Di lantai bawah, di pos satpam, Budi duduk mengawasi keluar masuknya karyawan. Tapi sesekali ia mendengar kabar burung tentang kondisi perusahaan. Beberapa staf administrasi yang lewat berbisik-bisik, wajah mereka murung. Kamu tahu nggak? Katanya perusahaan kita bisa bangkrut kalau begini terus. Masa sih? Waduh, terus kita gimana dong? Budi berpura-pura tidak mendengar, tapi hatinya berdebar. Ia menuliskan sesuatu di catatan lusuhnya. Masalah utama perusahaan, biaya tinggi, strategi pemasaran lemah, kehilangan klien besar. Solusi? Efisiensi inovasi. Ia mulai menggambar diagram sederhana, alur distribusi yang boros, rantai pasokan yang berlapis-lapis, dan sistem kerja yang terlalu rumit. Kalau rantai distribusi dipotong dan teknologi digital diterapkan, biaya bisa ditekan. Kalau pemasaran diarahkan ke segmen baru, klien bisa balik, gumamnya sambil menulis cepat. Budi tersenyum tipis. Ia bukan ekonom terkenal, bukan pula manajer bersertifikat. Tapi entah kenapa, otaknya selalu bisa melihat pola di balik masalah rumit. Bisik-bisik di kantin. Keesokan harinya, saat Budi sedang mengatur parkiran, ia mendengar lagi obrolan karyawan. Katanya rapat kemarin gagal. Nggak ada solusi. Semua cuma ribut. Iya, aku juga dengar. Bahkan ada rumor kalau perusahaan mau PHK besar-besaran. Budi terdiam. PHK besar-besaran? Itu berarti banyak orang kehilangan pekerjaan, termasuk dirinya. Ia menatap gedung tinggi itu lama-lama. Perusahaan sebesar ini bisa jatuh kalau orang-orang di dalamnya hanya saling menyalahkan. Harus ada yang benar-benar mikirin solusi, pikirnya dalam hati. Pak Herman yang bijak. Di sela-sela jam istirahat, Pak Herman, karyawan senior yang sebelumnya membela Budi di kantin, datang ke pos satpam. Ia membeli rokok di warung kecil dekat pos lalu duduk sebentar di kursi. Bud, kamu dengar kabar kan? Perusahaan lagi gawat. Budi mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya dengar-dengar begitu. Pak Herman menghela napas panjang. Sayang sekali ya. Padahal dulu perusahaan ini jaya banget. Tapi sekarang,
Entahlah. Manajer-manajer itu cuma bisa debat, nggak ada yang mikirin inti masalah. Budi ragu-ragu, tapi akhirnya ia berkata pelan, "Kalau menurut saya, Pak, masalahnya bukan cuma harga atau pemasaran. Sistemnya yang salah. Biaya operasional kebanyakan bocor." Pak Herman menoleh dengan kaget. "Kamu bisa mikir sejauh itu?" Budi buru-buru tersenyum kaku. "Ah, cuma tebakan orang kecil, Pak. Saya kan cuma satpam." Namun, Pak Herman menatapnya serius. "Jangan remehkan dirimu, Bud. Kadang orang kecil justru bisa lihat apa yang gak dilihat orang besar." Ucapan itu menancap di hati Budi. Tanda-tanda keruntuhan. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kehancuran makin jelas. Klien lama mengirim surat pemutusan kontrak. Gudang penuh barang menumpuk karena distribusi lambat. Beberapa karyawan mengeluh gaji telat cair. Ada isu saham perusahaan turun drastis di pasar. Bahkan, di pos satpam, Budi melihat wajah-wajah cemas para karyawan setiap pagi. Mereka datang dengan obrolan murung, tidak lagi semangat seperti dulu. Suatu sore, ia melihat Bagas, supervisor yang sering meremehkannya, keluar dari kantor dengan wajah pucat. Dari telepon yang ia pegang, terdengar samar, "Apa? Investor mau cabut? Aduh, gawat ini." Budi makin yakin. Perusahaan benar-benar diambang bahaya. Malam penuh renungan. Malam itu, di rumah kontrakannya, Budi duduk di meja kayu kecil sambil menyalakan lampu minyak. Lani sudah tidur, sementara istrinya masih batuk di kamar. Ia membuka buku catatannya, membaca ulang semua tulisannya. Diagram alur, catatan pengeluaran, strategi pemasaran, ide-ide efisiensi. "Seandainya aku bisa menyampaikan ini ke orang dalam, seandainya ada yang mau mendengar," gumamnya. Namun, ia sadar. Siapa yang mau percaya pada satpam miskin? Ia memejamkan mata, lalu menuliskan satu kalimat tebal di halaman terakhir catatannya. "Kalau waktunya tiba, aku harus berani bicara. Meski ditertawakan, aku tidak boleh diam." Tekad itu kini mulai tumbuh kuat dalam dirinya. Benih perubahan. Keesokan harinya, hujan turun deras lagi. Saat itulah, secara tak sengaja, Budi terlibat dalam obrolan manajer yang sedang membicarakan kerugian besar. Ia tidak bermaksud ikut campur, tapi mulutnya gatal ingin bicara. Dan tanpa ia sadari, ucapannya kelak akan menjadi titik balik nasib perusahaan dan hidupnya sendiri. Malam itu, suasana rumah kontrakan kecil Budi terasa sunyi. Lampu neon redup menggantung di langit-langit, sesekali berkelip karena kabelnya yang sudah tua. Dari kamar terdengar suara batuk istrinya yang belum sembuh benar, sementara anaknya, Lani, sudah tertidur pulas dengan buku pelajaran yang masih terbuka di sampingnya. Budi duduk sendiri di meja kayu kecil yang sudah kusam dimakan usia. Di hadapannya tergeletak sebuah buku catatan tebal dengan sampul lusuh. Pena murah yang tintanya kadang macet ia genggam erat. Wajahnya serius, keningnya berkerut, matanya tajam menatap lembaran kosong yang siap ia isi dengan pikiran-pikiran besar. "Kalau mereka tidak bisa menemukan jalan keluar, aku harus melakukannya," gumamnya pelan, seakan berbicara dengan dirinya sendiri. Menyusun analisis. Budi membuka halaman-halaman catatan lama. Ada diagram rantai distribusi, grafik sederhana hasil hitungan manual, serta catatan tentang biaya-biaya perusahaan yang ia dengar dari obrolan karyawan. Pertama, biaya operasional terlalu tinggi. Mobil distribusi terlalu banyak berhenti di titik yang tidak perlu, katanya sambil menuliskan poin.
Kedua, pemasaran tidak fokus. Mereka terus menargetkan klien besar, padahal pasar menengah dan kecil justru sedang berkembang. Ketiga, manajemen keuangan berantakan. Banyak uang keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Ia menuliskan semuanya dengan detail. Garis demi garis memenuhi halaman buku itu. Meski hanya satpam, Budi punya otak yang terlatih untuk berpikir analitis. Kebiasaannya membaca buku ekonomi, majalah bisnis bekas, hingga artikel teknologi yang ia temukan di tempat sampah, membuatnya bisa melihat gambaran besar. Rencana rahasia. Setelah berjam-jam berpikir, akhirnya Budi mulai menyusun apa yang ia sebut sebagai rencana rahasia. Efisiensi distribusi. Mengurangi jalur distribusi yang berlapis-lapis. Menggunakan sistem digital sederhana untuk mencatat pergerakan barang. Mengurangi kendaraan operasional yang boros. Strategi pemasaran baru. Menawarkan paket kerjasama dengan pasar menengah, minimarket, toko grosir. Memberikan insentif bagi klien kecil agar tetap loyal. Memanfaatkan media sosial untuk promosi murah tapi efektif. Perbaikan keuangan. Memotong biaya tak perlu seperti jamuan mewah, rapat di hotel, atau bonus manajer yang tidak relevan. Mengalihkan dana untuk teknologi dan efisiensi operasional. Sumber daya manusia. Memberikan pelatihan dasar kepada karyawan agar lebih produktif. Mengurangi budaya saling menyalahkan, membangun kerja sama tim. Selesai menulis, Budi menatap bukunya lama. Di atas halaman terakhir, ia menuliskan dengan huruf besar. Inilah jalan untuk menyelamatkan PT Surya Abadi. Ragu-ragu. Namun, setelah menulis rencana itu, rasa ragu kembali menyerangnya. Ia menutup bukunya dan menghela napas panjang. Siapa yang akan percaya pada satpam miskin? Mereka bahkan menertawakanku saat aku makan bekal sederhana di kantin. Apa mungkin mereka mau mendengar ideku? Budi menatap istrinya yang sedang tidur dengan wajah pucat. Ia tahu, jika perusahaan benar-benar bangkrut, ia akan kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan, bagaimana ia bisa membayar kontrakan dan membeli obat untuk istrinya? Anaknya yang sedang tidur juga membuat hatinya pedih. Lani selalu bilang bangga pada ayahnya. Tapi bagaimana jika ia benar-benar gagal? Budi mengusap wajahnya. Aku tidak bisa hanya diam. Sekalipun mereka menertawakan, aku harus mencoba. Hari-hari penuh diam. Hari-hari berikutnya, Budi tetap menjalani tugasnya seperti biasa. Ia membuka pintu, mengatur parkiran, memberi salam pada karyawan yang lewat. Namun, di dalam pos kecilnya, ia terus membuka-buka catatan rahasianya. Kadang ia menatap gedung tinggi itu dengan tatapan penuh tekad. Di dalam sana mereka sedang bingung. Kalau saja mereka mau tahu, solusi ada di tanganku. Namun setiap kali ia berusaha mendekat, bayangan ejekan Bagas dan tawa karyawan lain muncul lagi di kepalanya. Satpam sok pintar. Pemulung nyasar ke kantor. Kerja aja jaga pintu, jangan sok jadi bos. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia takut jika ia bicara, semua orang hanya akan menertawakan lagi. Kesempatan yang hampir datang. Suatu siang, Budi melihat beberapa manajer keluar dari ruang rapat dengan wajah kusut. Mereka berdiskusi keras-keras di koridor. Apa kita harus pinjam dana ke bank? Itu berbahaya, bunganya tinggi. Kalau enggak, kita enggak bisa bertahan. Budi berdiri di dekat pintu, ingin sekali ikut bicara. Ia ingin berkata, ada cara lain tanpa harus pinjam ke bank.
Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, membiarkan mereka lewat begitu saja. Dukungan kecil. Malamnya, di rumah, ia menceritakan kegelisahannya pada istrinya. Sari, aku punya ide untuk menyelamatkan perusahaan. Aku sudah menulis semuanya. Tapi aku takut kalau aku bicara, mereka hanya akan menertawakan aku. Sari menatap suaminya dengan lembut. Bud, aku sudah lama mengenalmu. Kamu bukan hanya satpam. Kamu orang pintar yang rajin belajar. Kalau kamu yakin dengan ide itu, sampaikanlah. Biarlah mereka meremehkan. Tapi kalau ide itu benar, suatu saat mereka akan sadar. Ucapan istrinya membuat hatinya hangat. Catatan yang disembunyikan. Sejak hari itu, Budi semakin sering menulis dan menyempurnakan rencananya. Ia menambahkan detail perhitungan, membuat simulasi sederhana di atas kertas. Namun, ia selalu menyembunyikan catatan itu di dalam tas kecilnya. Tak seorang pun boleh tahu. Baginya, rencana itu adalah rahasia besar. Bukan karena ia pelit ilmu, tapi karena ia tahu belum saatnya mengungkapkan. Waktu itu akan datang. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat, bisiknya dalam hati. Pertanda awal. Dan ternyata, momen itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Beberapa hari kemudian, Budi sedang duduk di pos ketika mendengar para manajer berdebat keras di kantin. Mereka membicarakan kerugian besar yang makin parah. Tanpa sadar, mulut Budi ikut bergerak. Ia mengucapkan sebuah solusi sederhana yang langsung membuat semua orang menoleh padanya. Dan sejak saat itu, rahasianya mulai terbongkar. Hari itu suasana kantor PT Surya Abadi terasa lebih tegang dari biasanya. Matahari di luar terik, namun hawa di dalam gedung seperti diselimuti awan mendung. Para karyawan berjalan cepat dengan wajah kusut, sementara beberapa manajer berkumpul di kantin, suara mereka meninggi, terdengar hingga keluar pintu. Budi yang sedang duduk di pos satpam mendengar percakapan itu. Telinganya sudah terbiasa menangkap potongan kalimat yang sering ia abaikan. Tapi kali ini, isi pembicaraan mereka begitu jelas dan menusuk. Perdebatan para manajer. Ini sudah gawat. Suara Pak Andi, salah satu manajer distribusi, terdengar lantang. Kalau bulan depan kita nggak punya dana segar, perusahaan bisa tutup. Tapi dari mana? Bank nggak akan kasih pinjaman tanpa jaminan kuat, sahut Pak Rudi dengan nada panik. Apa kita harus potong karyawan? Usul salah seorang manajer lain. Kalau dipotong, siapa yang kerja? Produksi bakal berhenti. Mereka saling menyalahkan, suara semakin keras. Budi yang duduk tidak jauh dari sana merasa dadanya sesak. Tangannya meremas buku catatannya yang terselip di tas. Kalau saja mereka mau mendengar, ada cara lain. Kenapa mereka tidak melihat celah yang jelas di depan mata? Kata yang terlepas. Saat salah satu manajer berteriak, kalau begini terus, kita harus tutup pabrik cabang. Secara refleks Budi bergumam cukup keras, meski awalnya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau jalur distribusi diperpendek dan fokus pasar dialihkan ke toko menengah, kerugian bisa ditekan setengahnya. Seketika, suara gaduh di kantin mendadak terhenti. Semua kepala menoleh ke arah Budi yang duduk di kursi plastik dekat pintu. Siapa yang barusan bicara? Tanya Pak Andi dengan dahi berkerut. Budi kaget. Ia tidak menyangka ucapannya terdengar jelas. Dengan gugup, ia menjawab, "Maaf, Pak, itu saya." Ledakan ejekan. Hening sejenak, lalu tawa meledak dari beberapa manajer. Hahaha. Kamu dengar, enggak?
Satpam kasih solusi bisnis, ejek Pak Rudi. Wah, luar biasa. Jadi selama ini kita rapat mati-matian, ternyata solusinya ada di pos Satpam, tambah manajer lain dengan nada mengejek. Budi, tugas kamu itu jaga pintu, bukan urusin distribusi. Suara Bagas, rekan Satpam yang sejak dulu sering meremehkannya, terdengar dari sudut ruangan. Ia menepuk pundak Budi keras-keras, seakan mempermalukannya di depan semua orang. Beberapa karyawan ikut tertawa. Nanti kalau kita butuh strategi, tinggal tanya ke Satpamnya. Wajah Budi memerah. Ia menunduk, jemarinya gemetar. Kata-kata ejekan itu menusuk lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Tekad yang membuncah. Namun di balik rasa malu itu, ada sesuatu dalam dirinya yang meletup. Ia sudah terlalu lama diam. Ia sudah terlalu lama membiarkan orang lain menertawakannya. Budi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tajam, penuh keyakinan. Dengan suara yang lebih mantap, ia berkata, "Maaf kalau saya lancang. Tapi saya bicara karena saya tidak ingin perusahaan ini bangkrut. Kalau bapak-bapak mau mendengar sebentar saja, saya bisa jelaskan." Suasana seketika berubah. Tawa perlahan mereda. Sebagian manajer masih mencibir, tapi beberapa terlihat ragu. Ada sesuatu dalam nada suara Budi yang membuat mereka terdiam. Uji pertama. Pak Andi mendengus. Baiklah, Satpam. Kalau kamu merasa punya ide, coba jelaskan. Anggap saja hiburan di tengah kebingungan kami. Beberapa manajer lain tertawa kecil, tapi mereka juga ikut menunggu. Budi menelan ludah. Ia tahu ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia mengeluarkan buku catatannya dari tas, membuka halaman yang penuh coretan diagram. Selama ini distribusi kita terlalu berlapis. Barang dikirim ke gudang pusat, lalu ke cabang, lalu ke agen, baru ke toko. Itu membuang waktu dan biaya. Kalau jalur ini dipotong, langsung dari gudang pusat ke toko menengah, biaya transportasi bisa berkurang 40%. Ia menggambar skema cepat di atas tisu kantin. Tangan-tangan yang biasanya hanya menggenggam pentungan Satpam kini dengan cekatan membuat garis, panah, dan angka. Manajer yang tadinya mencibir mulai saling pandang. Budi melanjutkan, selain itu, pasar menengah, minimarket, toko grosir kecil, sekarang tumbuh cepat. Mereka tidak mendapat perhatian karena kita sibuk mengejar klien besar. Padahal, kalau kita kuasai pasar menengah, arus kas bisa stabil. Tidak harus tergantung 1-2 klien besar yang mudah pindah ke pesaing. Reaksi yang terbelah. Suasana kantin kini benar-benar hening. Hanya suara Budi yang terdengar, tenang namun penuh keyakinan. Beberapa manajer tampak serius memperhatikan diagram di atas tisu. Namun, ejekan belum berhenti. Bagas berbisik keras-keras, "Wah, Satpam sekarang jadi profesor. Besok-besok bikin seminar aja, Bud." Tawa kembali terdengar, tapi kali ini tidak seramai sebelumnya. Sebagian karyawan malah menatap Bagas dengan kesal. Pak Andi, yang sejak awal paling keras kepala, akhirnya berdeham. Menarik juga, meskipun kedengarannya terlalu sederhana. Benih keyakinan. Budi menutup bukunya perlahan. Ia tidak ingin terlihat memaksa. Dengan rendah hati ia berkata, "Saya hanya Satpam, Pak. Mungkin saya salah. Tapi saya percaya, kalau perusahaan ini mau bertahan, kita harus berubah. Kalau Bapak tidak setuju, tidak apa-apa. Saya hanya ingin membantu sebisanya." Ia menunduk hormat,
lalu melangkah keluar dari kantin, meninggalkan kerumunan yang masih bingung. Di balik pintu, jantung Budi berdegup kencang. Ia tahu ia sudah mengambil risiko besar. Entah besok ia akan dipuji atau justru dipecat karena dianggap lancang. Api yang menyala. Namun satu hal pasti, kata-katanya sudah keluar. Ia tidak bisa lagi menariknya. Dan tanpa disadari, ide sederhana yang terucap dari mulut seorang satpam miskin itu mulai mengusik pikiran para manajer. Beberapa di antara mereka bahkan diam-diam mulai menyalin catatan di atas tisu, seakan takut kehilangan ide yang baru saja terdengar. Di saat semua orang masih ragu, satu hal jelas, roda takdir mulai berputar. Budi, satpam yang diremehkan, baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, suasana di kantor PT Surya Abadi masih sama muramnya. Banyak karyawan berjalan dengan wajah gelisah, beberapa bahkan sudah mulai membicarakan kemungkinan pemutusan kerja. Namun ada yang berbeda, di antara para manajer, diam-diam ada rasa penasaran yang menggelayut sejak percakapan di kantin kemarin. Ucapan Budi, satpam miskin yang biasanya tak dianggap, entah mengapa menempel kuat di kepala mereka. Bisikan di ruang manajer. Di lantai 2, beberapa manajer kembali berkumpul. Tapi kali ini, nada suara mereka tidak sekeras biasanya. Jujur saja, kata Pak Rudi pelan, yang dia bilang soal distribusi, masuk akal juga. Kita memang terlalu banyak buang biaya di jalur cabang. Pak Andi menghela napas panjang. Aku juga kepikiran semalam. Kalau benar jalur diperpendek, biaya transport bisa ditekan. Tapi, apa kita mau percaya pada ucapan satpam? Manajer lain menimpali, terlepas dia satpam atau bukan, idenya logis. Bukankah selama ini kita tidak punya solusi lain? Mereka saling tatap. Ada kebimbangan di wajah mereka. Rasa gengsi melawan akal sehat. Budi kembali dicibir. Di lantai bawah, Budi kembali bekerja seperti biasa. Ia berdiri tegak di pos satpam, memberi salam pada karyawan yang lewat. Namun, bisikan-bisikan mulai terdengar. Itu loh, satpam yang sok-sokan kemarin. Hahaha, iya, katanya punya ide jenius. Besok-besok jangan-jangan dia yang jadi direktur. Bagas yang lewat tak lupa menyindir dengan suara keras, Bud, kalau ada promo minimarket, kasih tahu aku ya. Kamu kan sekarang ahli pasar menengah. Beberapa karyawan tergelak, tapi kali ini tawa mereka tak seheboh biasanya. Ada yang diam-diam justru menatap Budi dengan rasa kagum. Budi hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan hinaan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa lega. Setidaknya, ucapannya kemarin sudah tertanam di pikiran mereka. Saat catatan rahasia terlihat. Siang harinya, Budi sedang mencatat sesuatu di bukunya saat Lani, anaknya, menelpon menanyakan uang sekolah. Ia buru-buru menutup buku dan menaruhnya di atas meja pos. Tanpa ia sadari, salah satu staf administrasi bernama Rina mampir untuk menitipkan dokumen. Pandangannya sempat jatuh pada buku catatan itu. Di sana terlihat sketsa diagram distribusi, lengkap dengan angka-angka. Ini, catatan siapa, Pak Budi? Tanya Rina penasaran. Budi panik sejenak, lalu tersenyum canggung. Ah, cuma coretan saya saja, Mbak. Iseng-iseng belajar. Rina mengangguk, tapi matanya berbinar. Kalau satpam saja bisa mikir sampai sedetail itu, kenapa manajer nggak bisa? Gumamnya pelan sebelum pergi. Kalimat sederhana itu membuat Budi terdiam lama. Benih dukungan.
Kabar tentang catatan Budi pelan-pelan menyebar. Ada karyawan yang penasaran, ada yang masih menertawakan, tapi ada pula yang mulai diam-diam menghormatinya. Rina, misalnya, mulai sering datang ke pos Satpam dengan alasan menitip dokumen, padahal sebenarnya ia ingin mendengar pemikiran Budi lebih jauh. Pak Budi, kalau ide pasar menengah itu dijalankan, kira-kira omzet perusahaan bisa naik berapa persen? Tanya Rina suatu sore. Budi menjawab hati-hati, kalau hitungan saya benar, minimal 20 hingga 30% dalam 6 bulan. Itu cukup untuk menutup kerugian. Rina mengangguk serius, seolah mencatat dalam benaknya. Pak, jangan berhenti bicara. Suatu saat nanti orang pasti akan mendengar. Ucapan itu terasa seperti dorongan kecil, tapi begitu berarti bagi Budi. Pertarungan dalam rapat direksi. Beberapa hari kemudian, rapat direksi kembali digelar. Situasinya semakin genting. Laporan kerugian menunjukkan angka yang lebih buruk dari bulan lalu. Pak Andi yang biasanya keras, tiba-tiba berkata, "Saya punya usulan. Bagaimana kalau kita coba perpendek jalur distribusi? Langsung ke toko menengah tanpa lewat cabang?" Direktur utama menatapnya dengan dahi berkerut. Usul yang aneh. Dari mana kamu dapat ide itu? Pak Andi terdiam. Ia tidak mungkin bilang ide itu berasal dari Satpam. Saya, ya, hanya terpikir saja. Namun, direktur lain menukas, tapi logis juga. Kita memang boros di cabang. Perdebatan kembali memanas. Tidak ada yang tahu, benih ide itu sebenarnya berasal dari mulut seorang Satpam yang diremehkan. Gelombang kecil perubahan. Setelah rapat, beberapa manajer semakin yakin. Mereka mulai diam-diam menghitung ulang biaya transportasi. Hasilnya, apa yang Budi ucapkan kemarin benar, efisiensi bisa menekan kerugian. Tidak mungkin hanya kebetulan, kata Pak Rudi pada Pak Andi. Satpam itu pasti punya catatan lebih banyak. Pak Andi gelisah. Ia gengsi untuk mengakuinya. Namun rasa penasaran menggerogoti hatinya. Pertemuan tak terduga. Suatu malam, saat Budi hampir selesai shift, Pak Andi mendekat ke pos Satpam. Ia berpura-pura mengecek gerbang, padahal jelas tujuannya lain. Budi, katanya pelan. Kamu masih ingat ucapanmu di kantin kemarin? Budi menatapnya hati-hati. Iya, Pak. Saya minta maaf kalau itu lancang. Pak Andi menggeleng. Tidak perlu minta maaf. Katakan terus terang, kamu punya catatan lain, kan? Budi terdiam sejenak. Ia tidak menduga manajer yang dulu mengejeknya kini datang meminta penjelasan. Akhirnya ia mengangguk pelan. Ada, Pak. Tapi saya tidak yakin ini pantas dibicarakan. Pak Andi menatapnya serius. Besok pagi, bawa catatanmu ke ruanganku. Aku ingin lihat. Hati yang berdebar. Sepulang kerja malam itu, Budi hampir tak bisa tidur. Ia menatap bukunya lama, penuh keraguan. Apakah ini saatnya? Bagaimana kalau mereka hanya ingin menertawakan lagi? Atau justru mengambil idenya dan mengklaim sebagai milik mereka? Sari, istrinya, yang mendengar kegelisahannya berkata lembut, "Bud, ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau mereka mulai mendengar, berarti Tuhan membuka jalan." Budi terdiam. Kata-kata istrinya membuat hatinya bergetar. Cahaya di ujung gelap. Pagi berikutnya, Budi datang lebih awal. Buku catatan lusuhnya ia genggam erat. Saat melangkah menuju pos Satpam, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya,
tapi ada cahaya kecil di matanya. Hari itu bisa jadi hari yang akan mengubah hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan ditertawakan lagi, atau justru mulai dilirik sebagai penyelamat? Namun satu hal pasti, roda perubahan sudah berputar, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Pagi itu, udara di halaman depan PT Surya Abadi terasa berbeda. Burung-burung yang biasanya hinggap di kabel listrik berteriak riang, seolah menyambut sesuatu yang besar. Namun di hati Budi, tidak ada keceriaan. Justru dadanya berdegup kencang, seakan genderang perang ditabuh dari dalam. Ia menggenggam buku catatan lusuh yang sudah menemaninya berbulan-bulan. Kertasnya penuh coretan, diagram, dan perhitungan sederhana. Buku itu adalah harta yang ia jaga, sekaligus kunci nasibnya. Hari ini, ia dipanggil masuk ke ruang rapat manajer. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Seorang satpam miskin masuk ke ruang yang selama ini hanya dihuni para orang berjas rapi dan berdasi mahal. Perjalanan menuju rapat. Saat jam kantor dimulai, Pak Andi datang menghampiri pos satpam. Wajahnya kali ini serius, tidak seperti biasanya yang angkuh. "Budi, ayo ikut saya," katanya singkat. Budi gugup. Tangannya dingin, tapi ia mencoba tenang. Dengan langkah pelan, ia mengikuti Pak Andi. Beberapa karyawan menatap heran. Satpam dipanggil manajer. Mau diapain ya? Jangan-jangan dipecat. Aneh banget, satpam masuk lantai manajer. Bisikan itu terdengar jelas, tapi Budi hanya menunduk. Ia tahu, langkah ini bisa mengubah segalanya. Ruang rapat yang mencekam. Begitu pintu ruang rapat terbuka, Budi merasa seperti memasuki dunia lain. Ruangan itu dingin dengan pendingin ruangan yang kencang, dindingnya penuh pajangan sertifikat penghargaan, dan meja panjang mengkilap yang dikelilingi kursi empuk kulit. Di ujung meja, duduklah para manajer dengan wajah kaku. Beberapa di antaranya sudah tahu maksud kedatangan Budi, sebagian lain jelas-jelas tampak tidak suka. Pak Andi memperkenalkan, "Ini Budi, satpam kita. Dia punya sesuatu yang perlu kalian lihat." Beberapa orang langsung mencibir. "Satpam di ruang rapat? Ini rapat bisnis, bukan obrolan pos jaga. Apa-apaan ini, Andi? Kita sudah kehabisan ide, tapi masa satpam yang diminta bicara?" Namun Direktur Utama, Pak Surya, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya mengangkat tangan memberi isyarat. "Kita dengar dulu. Kalau tidak berguna, kita tinggal keluar." Saat semua mata tertuju, Budi menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia membuka buku catatannya. "Selamat pagi, bapak-bapak," suaranya terdengar pelan tapi mantap. "Saya hanya satpam, saya sadar tempat saya bukan di sini. Tapi saya sudah lama memperhatikan. Saya lihat perusahaan kita semakin sulit. Saya mencoba memikirkan, apakah ada cara untuk membantu." Ia membuka halaman pertama, menunjukkan diagram sederhana rantai distribusi. Masalah utama kita ada di jalur distribusi. Terlalu banyak lapisan. Barang dari pabrik ke gudang pusat, lalu ke cabang, baru ke agen, baru ke toko. Biaya besar terbuang di tengah. Kalau jalur ini dipotong langsung, dari gudang pusat ke toko menengah, kita bisa hemat hingga 40% biaya transportasi. Ia menggambar panah di papan tulis, menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ruangan hening. Bahkan manajer yang tadi mencibir kini tanpa sadar ikut memperhatikan. Ejekan yang kembali datang. Namun, tiba-tiba Pak Bagus,
Salah satu manajer senior yang terkenal arogan tertawa sinis. Hahaha. Jadi menurutmu perusahaan sebesar ini bisa diselamatkan hanya dengan mengganti jalur distribusi? Budi, kamu ini satpam, bukan ahli logistik. Beberapa manajer ikut tertawa kecil. Rasa malu kembali menusuk Budi. Tapi kali ini ia tidak mundur. Ia menatap Pak Bagus dengan tenang. Mungkin saya bukan ahli, Pak. Tapi angka tidak pernah bohong. Saya sudah hitung, dan saya yakin ini bisa membantu. Suasana kembali tegang. Rencana yang lebih besar. Budi membuka halaman lain. Selain itu, kita selama ini terlalu bergantung pada klien besar. Padahal pasar menengah, minimarket, toko grosir justru sedang berkembang pesat. Mereka butuh suplai stabil, tapi pesaing belum banyak menyasar. Kalau kita masuk ke sana, kita bisa dapat pasar loyal yang konsisten. Ia menjelaskan strategi pemasaran sederhana, membuat paket distribusi kecil, memberi insentif untuk toko yang membeli rutin, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi murah. Lalu ia beralih ke bagian keuangan. Biaya perusahaan juga banyak terbuang. Rapat di hotel, jamuan mewah, bonus untuk manajer yang tidak relevan. Kalau dana itu dialihkan ke pengembangan operasional, kita bisa lebih efisien. Perubahan di wajah manajer. Sedikit demi sedikit, ekspresi manajer berubah. Yang tadinya menertawakan, kini mulai berpikir serius. Mereka menatap diagram dan catatan Budi dengan seksama. Pak Rudi berbisik pada manajer sebelahnya, angkanya masuk akal. Bahkan Pak Surya, direktur utama, yang sejak tadi hanya diam, kini bersandar ke depan, memperhatikan setiap kata Budi. Lanjutkan, katanya singkat. Budi semakin mantap. Ia tahu, inilah saat yang ia tunggu. Pertanyaan menjebak. Namun, ujian datang. Pak Bagus yang tadi mengejek mengangkat tangan. Baiklah, kalau kamu memang pintar, coba jawab. Bagaimana caramu memastikan klien menengah itu setia? Mereka bisa saja lari ke pesaing dengan harga lebih murah. Budi menatapnya sebentar, lalu menjawab tenang, karena bukan hanya harga yang penting, Pak. Yang mereka butuhkan adalah kepastian barang selalu ada. Kalau kita konsisten suplai tepat waktu, mereka akan lebih memilih kita, meski selisih harga sedikit lebih tinggi. Loyalitas dibangun dari kepastian, bukan hanya diskon. Ruangan terdiam. Jawaban itu membuat banyak kepala mengangguk. Pak Bagus mendengus, tapi tidak lagi bisa membantah. Akhir presentasi. Setelah hampir 1 jam, Budi menutup bukunya. Suaranya bergetar, tapi tegas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya salah, mungkin ini tidak sempurna. Tapi saya percaya, kalau kita berani berubah, perusahaan ini bisa diselamatkan. Ia menunduk dalam-dalam, memberi hormat, lalu mundur. Keheningan yang panjang. Ruangan hening beberapa detik. Para manajer saling pandang. Tidak ada yang menyangka, seorang satpam bisa bicara selugas itu, dengan data yang jelas, tanpa membaca slide atau proyektor canggih. Hanya dengan buku lusuh dan papan tulis. Akhirnya, Pak Surya, direktur utama, berkata pelan namun tegas, ide yang sederhana, tapi justru itu yang kita butuhkan. Terima kasih, Budi. Beberapa manajer mengangguk setuju. Sebagian masih gengsi, tapi tidak bisa menyangkal kebenarannya. Di luar ruangan, Budi berjalan kembali ke pos satpam. Jantungnya masih berdegup kencang.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal jelas, hari ini, untuk pertama kalinya, ia bukan hanya satpam di mata mereka. Hari ini, ia adalah seseorang yang layak didengar. Beberapa hari setelah pertemuan mengejutkan di ruang rapat, suasana perusahaan mulai berubah. Para manajer yang awalnya menertawakan Budi, kini sibuk membicarakan ide-ide yang ia sampaikan. Meski masih ada yang meremehkan, benih kepercayaan sudah mulai tumbuh. Awal diskusi. Di ruang rapat berikutnya, Pak Surya, Direktur Utama, membuka pertemuan dengan suara berat. Kita sudah mendengar usulan yang tidak biasa dari Budi, satpam kita. Meskipun terdengar sederhana, saya pikir ide itu layak dicoba. Kita sudah kehabisan cara, jadi kenapa tidak? Beberapa manajer saling tatap. Ada yang masih menunjukkan wajah enggan, tapi sebagian besar mengangguk setuju. Pak Rudi mengangkat tangan. Saya setuju, Pak. Jalur distribusi kita memang terlalu panjang. Saya sudah hitung ulang, dan benar, biaya bisa ditekan signifikan. Pak Andi menambahkan, kalau kita mulai masuk ke pasar menengah, kita punya peluang baru. Pasar besar sudah jenuh. Kita butuh arah baru. Namun, suara sinis tetap terdengar. Pak Bagus, yang sejak awal menolak, berkata, kita ini perusahaan besar, bukan warung kecil. Masa strategi perusahaan disamakan dengan ide satpam? Pak Surya menatapnya tajam. Lebih baik ide sederhana yang bisa menyelamatkan daripada teori rumit yang tidak bisa jalan. Kita coba dulu. Kalau gagal, kita cari cara lain. Tapi kalau berhasil, kita semua berutang pada orang yang berani bicara. Hening. Tidak ada yang berani membantah. Persiapan implementasi. Minggu itu, perusahaan mulai melakukan percobaan strategi Budi. Pemangkasan jalur distribusi. Beberapa cabang yang tidak efisien dipotong dari rantai distribusi. Pengiriman dari gudang pusat langsung diarahkan ke toko menengah yang dipilih. Sopir truk diberi instruksi baru, jalur lebih singkat. Biaya solar ditekan. Target pasar baru. Tim pemasaran mendatangi minimarket, toko grosir, bahkan kios kecil di pasar. Mereka menawarkan paket kerjasama, suplai rutin dengan harga stabil. Toko-toko kecil kaget sekaligus senang, karena biasanya perusahaan besar hanya mau melayani agen besar. Penghematan biaya kantor. Rapat di hotel dihentikan, diganti dengan ruang rapat internal. Anggaran jamuan mewah dipotong. Bonus manajer ditunda, dialihkan ke biaya operasional. Awalnya, banyak yang pesimis. Ini terlalu sederhana. Mana bisa berhasil? Namun, roda perubahan sudah mulai bergerak. Budi menyaksikan dari jauh. Budi sendiri tidak lagi dipanggil ke ruang rapat. Ia tetap bertugas di pos satpam, memberi salam pada karyawan, mengecek kendaraan, dan menjaga pintu masuk. Namun, setiap kali truk logistik berangkat dengan rute baru, hatinya bergetar. Ia tahu, itu semua hasil dari catatannya. Beberapa sopir bahkan mendatanginya. Pak Budi, rutenya sekarang lebih gampang. Bensin juga lebih hemat. Hebat juga idenya. Budi hanya tersenyum kecil. Saya hanya bantu semampu saya. Diam-diam, ia mencatat semua laporan dari sopir, lalu membandingkan dengan perhitungannya. Dan hasilnya sesuai dugaan, biaya benar-benar turun. Tanda-tanda awal keberhasilan. Sebulan pertama, laporan keuangan mulai menunjukkan perubahan kecil. Biaya transportasi turun hampir 30%.
Penjualan ke toko menengah meningkat 15%. Tidak besar, tapi cukup untuk menyalakan harapan baru. Di ruang rapat, Pak Rudi berseri-seri sambil menunjuk grafik. Lihat ini. Angkanya naik. Perubahan sudah terlihat. Ini semua berkat strategi baru. Beberapa manajer yang tadinya meremehkan mulai saling berbisik. Bahkan Pak Bagus yang keras kepala pun terpaksa mengakui, tampaknya ada dampak positif juga. Pak Surya hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia tahu siapa yang pertama kali menyuarakan ide itu. Bisikan di antara karyawan. Di kalangan karyawan, kabar tentang keberhasilan strategi baru menyebar cepat. Nama Budi mulai dibicarakan, kali ini bukan sebagai bahan ejekan, melainkan dengan rasa kagum. Katanya ide ini awalnya dari Pak Budi, satpam itu. Masa sih? Kok bisa? Aku dengar dia memang suka baca buku ekonomi. Mungkin memang pintar. Bahkan Rina, staf administrasi yang dulu melihat catatan Budi, dengan bangga menceritakan pada teman-temannya, aku sendiri lihat bukunya. Dia benar-benar menulis semua itu dari lama. Bagas, rekan satpam yang sering mengejek, mulai merasa risih. Ia tidak menyangka orang yang selama ini ia hina ternyata punya pengaruh besar. Pertemuan rahasia. Suatu malam, setelah jam kerja usai, Pak Surya datang sendiri ke pos satpam. Budi kaget, buru-buru berdiri tegak memberi hormat. Selamat malam, Pak Direktur. Pak Surya menepuk bahunya dengan ramah. Malam, Budi. Saya hanya ingin bilang terima kasih. Ide kamu sudah mulai menyelamatkan perusahaan ini. Budi tertegun, tidak menyangka direktur utama akan datang menemuinya. Saya hanya ingin membantu, Pak. Tidak lebih. Pak Surya tersenyum. Justru itu yang luar biasa. Kamu membantu tanpa pamrih. Tapi ketahuilah, perusahaan ini akan mencatat jasamu. Air mata hampir menetes dari mata Budi. Selama ini ia hanya dianggap satpam miskin, tapi kini seorang direktur besar mengakui dirinya. Gelombang perubahan. Minggu-minggu berikutnya, hasil semakin nyata. Penjualan terus meningkat, biaya terus menurun. Bahkan beberapa klien besar yang sempat meninggalkan PT Surya Abadi mulai kembali karena melihat perusahaan ini stabil lagi. Di rapat bulanan, grafik keuntungan yang tadinya merah kini mulai bergerak ke arah hijau. Suasana yang dulu muram berubah jadi penuh semangat. Luar biasa, kata salah satu manajer. Saya tidak menyangka ide yang awalnya terdengar konyol bisa memberi dampak sebesar ini. Pak Andi menimpali, itulah, jangan pernah remehkan siapapun. Bahkan satpam bisa punya pikiran jenius. Beberapa manajer mengangguk, wajah mereka terlihat malu karena teringat bagaimana dulu mereka menertawakan Budi. Budi tetap rendah hati. Meski namanya mulai harum di kalangan internal, Budi tetap sama. Ia masih menjaga gerbang, masih menyapa karyawan dengan senyum, masih pulang ke rumah kontrakan kecilnya untuk menemani istri dan anaknya. Sari, istrinya, sering memandang suaminya dengan bangga. Bud, sekarang banyak orang menghargaimu. Aku yakin, ini baru awal. Tuhan pasti sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Lani, anaknya, dengan bangga bercerita di sekolah, ayahku satpam, tapi ayahku pintar. Dia bantu selamatkan perusahaan. Kata-kata sederhana itu jauh lebih berharga bagi Budi daripada pujian manajer manapun. Pertanda ujian baru. Namun, di balik semua keberhasilan, ada pula ancaman yang tak terlihat. Pak Bagus,
Manajer senior yang sejak awal menentang ide Budi, mulai merasa posisinya terancam. Kalau strategi Satpam ini terus berhasil, aku bisa kehilangan pengaruh. Tidak bisa dibiarkan. Pagi itu suasana perusahaan terasa berbeda. Udara yang biasanya berat karena laporan kerugian, kini diganti dengan senyum lega para karyawan. Laporan keuangan terbaru menunjukkan hasil yang mengejutkan. Bukan hanya kerugian berhenti, tetapi keuntungan mulai naik signifikan. Namun, di balik euforia itu, satu nama perlahan menjadi bahan perbincangan, Budi, sang satpam miskin yang dulu diremehkan. Pengakuan di rapat direksi. Pak Surya, direktur utama, berdiri di depan layar besar saat rapat bulanan dimulai. Dengan suara lantang, ia menyampaikan kabar baik. Rekan-rekan semua, kita berhasil melewati masa kritis. Strategi baru yang kita jalankan memberi hasil luar biasa. Distribusi lebih efisien, biaya berkurang, pasar menengah tumbuh pesat. Semua ini adalah awal dari kebangkitan kita. Para manajer bertepuk tangan. Namun, detik berikutnya ruangan itu hening ketika Pak Surya menambahkan. Dan saya ingin kalian semua tahu, ide pertama dari strategi ini berasal dari seseorang yang tidak pernah kita duga, Budi, satpam kita. Mata-mata kaget beralih ke Pak Surya, lalu sebagian besar menunduk. Ada yang terdiam malu, ada pula yang berbisik tidak percaya. Pak Bagus yang sejak awal menolak langsung gelisah, wajahnya memerah. Ia tidak pernah menyangka Pak Surya akan menyebut nama Budi di depan semua direksi. Pak Surya melanjutkan, saya tidak akan membiarkan jasa besar diabaikan. Karena itu, mulai hari ini, saya resmi mengangkat Budi sebagai penasihat khusus direktur utama dalam strategi bisnis. Tepuk tangan bergemuruh, meski tidak semua tulus. Kabar tersebar ke seluruh perusahaan. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar ke seluruh karyawan. Budi, satpam yang setiap hari menyapa orang dengan senyum sederhana, kini punya jabatan baru, penasihat CEO. Serius? Pak Budi jadi penasihat? Aku kira cuma gosip, ternyata benar. Hebat ya, padahal dulu sering diejek. Rina, staf administrasi yang dulu pernah melihat catatan Budi, tersenyum bangga. Aku sudah bilang, dia memang pintar. Sekarang semua orang akhirnya tahu. Sementara itu, Bagas, rekan satpam yang sering meremehkan, hanya bisa garuk-garuk kepala. Astaga, jadi benar dia jenius. Selama ini aku salah menilainya. Reaksi Budi. Ketika Pak Surya secara resmi menyampaikan keputusan itu di depan Budi, pria sederhana itu hampir tidak bisa bicara. Saya? Penasihat? Tapi saya ini hanya satpam, Pak. Mana pantas? Pak Surya menepuk bahunya. Justru karena kamu berbeda, kamu melihat apa yang tidak kami lihat. Perusahaan butuh sudut pandangmu. Budi menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia teringat semua hinaan yang dulu ia terima. Diejek karena lusuh, diremehkan karena hanya satpam, bahkan ditertawakan ketika pertama kali menyuarakan idenya. Dan kini, semuanya berbalik. Pertemuan pertama sebagai penasihat. Hari itu, Budi untuk pertama kalinya duduk di ruang rapat bukan sebagai penjaga pintu, melainkan sebagai bagian dari tim. Ia datang dengan seragam satpam seperti biasa, namun kursinya kini berada di sebelah direktur utama. Semua orang memandangnya, ada yang kagum, ada pula yang sinis. Pak Surya membuka rapat. Baik, hari ini kita akan mendengarkan masukan dari penasihat baru kita. Budi berdiri, membuka catatan lusuhnya. Terima kasih, Pak.
Saya hanya ingin mengingatkan, strategi kita harus terus disesuaikan. Pasar menengah memang sedang bagus, tapi jangan lupa, kita juga perlu digitalisasi distribusi. Saya sudah belajar tentang sistem manajemen online sederhana. Kalau kita terapkan, biaya akan lebih hemat lagi. Beberapa manajer langsung mengangguk. Mereka mulai sadar, pemikiran Budi memang tajam. Namun, Pak Bagus hanya menyeringai sinis. Dalam hati ia berkata, tidak mungkin aku biarkan satpam ini mengalahkanku. Dia harus jatuh. Kehidupan di luar kantor. Meski statusnya naik, Budi tidak berubah. Ia tetap pulang ke rumah kontrakan kecilnya, tetap makan bersama istri dan anaknya di meja sederhana, tetap salat berjamaah di musala dekat rumah. Sari, istrinya, memandang dengan bangga. Aku tahu dari awal, kamu bukan orang biasa, Bud. Tuhan sudah atur semuanya. Sekarang orang lain juga melihatnya. Lani, anaknya, dengan polos berkata, ayah hebat. Aku cerita ke teman-teman, ayah sekarang kerja sama direktur. Budi tersenyum, mencubit lembut pipi putrinya. Ayah hanya melakukan apa yang bisa ayah lakukan, nak. Rasa malu yang berubah jadi hormat. Hari-hari berikutnya, orang-orang yang dulu menghina Budi mulai mendekat dengan wajah berbeda. Pak Budi, maaf ya, dulu saya sempat meremehkan. Bisa ajarin saya tentang manajemen biaya, Pak? Pak, kalau ada waktu, saya ingin ngobrol soal strategi Anda. Budi tidak pernah marah. Ia menanggapi semuanya dengan ramah, seolah tidak pernah ada hinaan di masa lalu. Saya juga masih belajar, kok. Mari kita belajar sama-sama, jawabnya rendah hati. Sikap itu membuat banyak orang semakin hormat. Mereka menyadari, kebesaran hati Budi jauh lebih besar daripada kecerdasannya. Ancaman yang mengintai. Namun, tidak semua orang senang. Pak Bagus semakin terpojok. Ia merasa wibawanya sebagai manajer senior tergerus. Masa depan perusahaan ini bisa dipengaruhi oleh satpam? Tidak bisa dibiarkan, gumamnya di kantor pribadinya. Ia mulai menghubungi beberapa relasi lama, mencoba mencari cara untuk menjatuhkan Budi. Baginya, kalau Budi terus naik, maka karirnya sendiri bisa tamat. Sementara itu, Budi sama sekali tidak tahu bahwa di balik semua tepuk tangan dan pujian, ada konspirasi yang siap menghantamnya kapan saja. Budi menjadi inspirasi. Di luar dugaan, cerita tentang satpam yang jadi penasihat CEO menyebar keluar perusahaan. Beberapa media lokal mulai menulis artikel singkat. Dari satpam ke penasihat perusahaan, kisah inspiratif Budi. Artikel itu viral. Banyak orang di luar sana merasa terinspirasi. Kalau satpam saja bisa membantu perusahaan bangkit, berarti siapapun bisa sukses asal mau belajar. Budi yang membaca artikel itu hanya menghela napas. Saya bukan ingin terkenal. Saya hanya ingin perusahaan ini selamat. Persiapan terakhir. Meski sudah banyak kemajuan, Budi tahu perjalanan belum selesai. Ia menulis lagi di catatan lusuhnya. Distribusi perlu sistem digital. Pemasaran harus masuk ke platform online. Biaya produksi harus ditekan lewat kerjasama langsung dengan petani dan produsen bahan baku. Semua itu ia siapkan untuk pertemuan besar berikutnya. Ia sadar, perannya kini semakin besar. Namun, ia juga tahu, semakin tinggi ia berdiri, semakin kuat angin yang akan mencoba menjatuhkannya. Dan benar saja, badai itu sedang menunggu di tikungan. Pagi penuh harapan.
Langit cerah menyelimuti gedung PT Surya Abadi. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, suasana di dalam perusahaan benar-benar berbeda. Tidak ada wajah muram di lorong-lorong kantor, tidak ada lagi rapat yang penuh ketegangan. Semua orang menyambut pagi dengan senyum optimis. Budi, meski kini menyandang jabatan penasihat CEO, tetap datang lebih awal seperti biasa. Ia berdiri di depan pos satpam, menyapa para karyawan yang masuk. "Selamat pagi, Bu Rina." "Pagi, Pak Budi." Karyawan yang dulu hanya sekadar menjawab basa-basi kini menyapanya dengan hormat, bahkan beberapa menunduk penuh rasa kagum. Namun, Budi tetap sederhana. Baginya, jabatan bukan alasan untuk meninggalkan kebiasaan kecil yang membuatnya dekat dengan orang lain. Rapat besar penentuan. Hari itu, perusahaan mengadakan rapat akbar. Semua direksi, manajer, bahkan perwakilan karyawan hadir. Di layar besar, grafik keuangan diproyeksikan. Pak Surya berdiri tegap di depan. "Rekan-rekan semua, inilah hasil kerja keras kita. 3 bulan lalu, kita diambang kebangkrutan. Hari ini, kita kembali ke jalur keuntungan. Bahkan, laporan terakhir menunjukkan peningkatan pendapatan 35% dan penurunan biaya operasional 40%. Suara tepuk tangan bergemuruh. Pak Surya mengangkat tangannya, meminta semua tenang. Dan semua ini tidak mungkin terjadi tanpa seseorang yang punya keberanian menyuarakan ide di saat semua orang putus asa. Orang itu adalah Budi. Sorot lampu proyektor menampilkan foto Budi dalam seragam satpam sederhana, tersenyum di depan pos jaga. Semua orang serentak menoleh ke arahnya. Budi berdiri, gugup, lalu membungkuk dalam-dalam. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Semua ini adalah kerja keras kita bersama." Namun, semua orang tahu, tanpa keberanian Budi, mungkin perusahaan ini sudah tamat. Penghormatan tak terduga. Setelah rapat, Pak Surya mengumumkan keputusannya membuat ruangan hening seketika. "Mulai hari ini, Budi tidak hanya menjadi penasihat khusus saya, tapi juga akan menjadi bagian resmi dari tim manajemen. Saya percaya dia bisa membantu kita menuju era baru." Karyawan bertepuk tangan meriah. Ada yang bersiul, ada yang berdiri memberi penghormatan. Bagi Budi, itu terasa seperti mimpi. Dari seorang satpam miskin yang selalu diremehkan, kini ia duduk sejajar dengan para petinggi perusahaan. Namun, air matanya menetes bukan karena bangga, melainkan karena teringat masa-masa sulit, makan nasi dengan tempe basi, dihina di depan kantin, bahkan dipandang sebelah mata hanya karena penampilan lusuhnya. Semua itu kini terasa jauh, tapi juga menjadi alasan ia tetap rendah hati. Perubahan nyata di lapangan. Strategi Budi tidak hanya menyelamatkan perusahaan di atas kertas. Di lapangan, para sopir truk kini bekerja lebih ringan dengan rute baru yang lebih singkat. Biaya bahan bakar berkurang, waktu pengiriman lebih cepat. Di pasar, kios-kios kecil yang dulu sulit mendapat pasokan barang kini tersenyum lega. "Sekarang kami bisa jualan tanpa takut kehabisan stok. Terima kasih perusahaan besar ini mau perhatikan pedagang kecil," kata seorang pedagang kepada tim distribusi. Reputasi PT Surya Abadi melonjak. Media mulai meliput kisah kebangkitan perusahaan ini. Judul-judul berita terpampang di halaman depan. Dari ambang kebangkrutan ke kesuksesan, rahasia strategi baru PT Surya Abadi. Kisah satpam jenius yang menyelamatkan perusahaan besar. Nama Budi ikut disebut di banyak artikel. Reaksi yang berubah. Mereka yang dulu meremehkan kini mendekat dengan rasa hormat. "Pak Budi, maafkan saya ya,
Dulu saya sering mengejek, kata seorang karyawan. Budi tersenyum. Sudahlah, saya pun masih banyak belajar. Rina, yang dulu menjadi saksi pertama dari catatan-catatan Budi, berkata, saya bangga sekali. Sekarang semua orang tahu apa yang saya lihat sejak awal. Bagas, satpam rekan kerja Budi yang sering menghina, akhirnya datang dengan wajah menunduk. Bud, saya salah besar. Saya iri sama kamu. Maafkan saya. Budi menepuk pundaknya. Kita semua punya jalan masing-masing, gas. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang penting, lakukan yang terbaik di tempatmu berdiri. Kata-kata itu membuat Bagas menitikkan air mata. Kehidupan di rumah. Di rumah kontrakan kecil, Sari menyambut suaminya dengan senyum bangga. Aku tahu dari awal, Bud, kamu bukan sekadar satpam. Tapi aku tidak menyangka Tuhan akan memberi jalan sebesar ini. Budi menggenggam tangan istrinya erat. Kalau bukan karena dukunganmu, aku tidak akan kuat melewati semua hinaan. Lani, anak mereka, berlari memeluk ayahnya. Ayah sekarang terkenal, ya? Guru di sekolah cerita tentang ayah. Teman-temanku kagum. Budi mengangkat putrinya tinggi-tinggi. Ayah tidak ingin terkenal, Nak. Ayah hanya ingin kamu belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan siapapun dan jangan pernah menyerah. Pesan moral. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang wartawan bertanya, Pak Budi, apa pesan Anda bagi masyarakat setelah kisah luar biasa ini? Budi tersenyum, menatap kamera. Jangan pernah menilai seseorang dari seragam, pekerjaan, atau penampilannya. Karena setiap orang punya potensi yang mungkin tidak terlihat. Dan yang terpenting, jangan biarkan hinaan membuatmu berhenti belajar. Ilmu adalah senjata siapapun, bahkan bagi seorang satpam sekalipun. Ucapan itu viral. Banyak orang menuliskan kutipannya di media sosial. Penutup, kebangkitan yang abadi. PT Surya Abadi bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Perusahaan tidak hanya dikenal karena produk berkualitas, tetapi juga karena cerita inspirasinya. Budi, sang satpam miskin yang diremehkan, kini menjadi simbol harapan. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya, tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap menyapa semua orang dengan senyum yang sama. Dan di setiap langkahnya, ia selalu percaya satu hal, bahwa kebaikan, kerendahan hati, dan keberanian untuk berpikir berbeda bisa mengubah takdir, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi ribuan orang di sekitarnya.